kita sendiri kan juga sudah meringkas ya sebagai pembuat konten gitu. Mencoba meringkaskan ya. Klien ngasih materi PowerPoint, kita lihat ternyata masih 50 slide, masih 20 slide gitu. Yang kita ringkas jadi cuman 60 menit pembelajaran. Betul. Gitu. Halo para pembelajar, selamat datang di Learning Talk, persembahan Garis Edukasi. Make learning fun again. Nah, ketemu lagi di sesi kita kali ini bersama saya Angga Liberty dan saya Kukuh Basuki. Kita ngobrolin apa nih Bang, hari ini Bang? Apa nih? Tadi ngobrol-ngobrol mau apa tuh? Nano learning. Iya, jadi kemarin itu kita sempat ngobrol-ngobrol kan. Ada keluar istilah baru nih. Mungkin kalau teman-teman taunya masih micro learning Bang. Iya. Ternyata udah ada lagi nano learning. Nah, biar kita sama-sama tercerahkan. Nah, saya mau nanya-nanya banyak tentang nano learning nih. Nah, kita ngobrolin tentang nano learning. Iya. Pertama, Bang, sebenarnya definisi atau sebenarnya apa sih nano learning tuh? Nggak usah definisi lah, apa maksudnya sebenarnya barang apa sih itu nano learning gitu? Iya. Kalau kita bicara nano learning sebenarnya nggak terlalu baru ya, nggak terlalu segitu apa? Bukan sesuatu hal yang mewah juga. Sebenarnya simple banget justru. Idenya tuh simple banget. Mungkin kalau saya tangkap sih saya coba ikutin dari tren modern learning gitu ya, atau digital learning. Kayaknya pas kemarin micro learning itu dicetuskan, masih belum, orang tuh tetap aja, yuk kita bikin secara mikro yuk. Gitu. Kayaknya orang tuh pada tetap gede. Materi lebar-lebar juga gitu. Lebar-lebar juga. Mungkin awalnya aja bikin kayak simple, tapi mungkin karena faktor kesibukan si autornya, apa penyusun materinya, atau apa SME-nya gitu ya. Ini harus masuk nih semua gitu. Nah, cuma kan males lagi tuh nyusun-nyusun lagi, ya udah dimasukin lagi tuh semua gitu. Jadi nggak jadi micro learning gitu. Betul gitu. Nah, mungkin selain itu juga ada faktor ini berkembangnya semacam tren juga dari segi konten. Nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Cuman mungkin saya ngelihat dari asal usulnya nih kayaknya. Mulai dari sebab muncul nih tiba-tiba dia ngomong kita pakai nano learning sekarang gitu. Sebelumnya kan micro learning. Micro learning gitu. Betul. Ternyata pakai lagi nano. Jadi pakai satuan meter nih sekarang nih. Yang lebih kecil lagi gitu ya. Betul. Nanti mungkin ada pico dan yang lain-lain gitu. Tapi sekarang ini paling kecil yang saya tangkap itu di nano learning. Sampai sekarang masih nano learning, walaupun belum banyak juga nih yang terbuka gitu tentang nano learning ini gitu. Nah, kalau kita lihat definisi sebenarnya nano learning tuh banyak ya. Cuman yang saya tangkap dari nano learning tuh intinya dari konsep memecahnya gitu. Chunking ya istilahnya. Iya, kalau dulu tuh ada chunking. Memecahnya tuh materi-materi yang kompleks. Nah, mungkin kalau di micro learning sebelumnya itu memecahnya, yuk sebelumnya kita belajar satu bab, kita bagi lagi per tujuan topik-topik yang kecil gitu. Nah, nano learning ini konsep ini datang untuk yang mengajak kita untuk membuat materi yang lebih kecil lagi gitu. Kalau mungkin kalau bahasa-bahasa trainer ya, teman-teman trainer atau bahasa-bahasa mungkin orang-orang marketing juga itu ada istilahnya namanya laser focus gitu. Laser focus. Baru dengar sih. Kalau zaman dulu kan orang bilang, ayo fokus. Sekarang ngajaknya, ayo laser fokus, lebih kecil lagi, lebih tajam lagi. Yang paling kecil banget gitu. Iya. Karena konsep laser fokus itu biasanya berpikir bahwa semakin kita kecil berfokusnya, itu semakin kayak laser aja gitu, semakin panas, semakin tajam, bisa memecahkan semuanya gitu. Jadi mungkin idenya dari situ. Dan juga ada faktor lagi bahwa dari tren kontennya nih. Tren kontennya. Jadi sekarang tuh orang pada konsumsinya kan YouTube Short. Betul, TikTok. Yang konten tuh bahkan cuma bisa 5 detik doang. Reels. Kalaupun YouTube Short bisa 1 menit, Reels udah bisa bermenit-menit gitu ya. Itu tetap aja banyak orang yang suka konten yang cuma 5 detik, 10 detik gitu. Tapi pada akhirnya mereka konsumsi itu gitu. Karena mereka terbiasa nonton yang pendek-pendek. Baca pun yang singkat-singkat, mulai dari Twitter. Gitu. Yang cuma berapa karakter gitu ya. Bahkan saya pribadi sih bukan pengguna Twitter ya, tapi saya ngelihat ternyata Twitter itu banyak dipakai juga untuk mendistribusikan informasi yang padat, singkat gitu.
Dan ternyata orang mungkin faktor juga kesibukan kali ya. Oke. Jadi di tengah kesibukan karyawan, peserta belajar gitu ya, dari organisasi siapapun gitu, waktunya sedikit nih untuk buat belajar. Jadi daripada nggak belajar sama sekali, kasihnya dikit-dikit dulu. Kita kasih yang simple-simple. Jadi masalah pemecahan dari yang besar, dari kecil sampai yang paling kecil. Seperti itu sih konsep yang saya tangkap. Berarti kalau misalkan pembelajaran tadinya satu materi nih diajarin, satu bab gitu ya Bang ya. Kalau micro learning kita bagi per pokok bahasan kalau bahasa zaman dulu gitu ya. Mungkin ya. Nah mungkin kalau yang nano ini lebih kecil lagi tuh, mungkin per part pengetahuannya gitu ya. Betul. Ngomongin pengertiannya doang, nanti karakteristiknya sendiri gitu-gitu ya. Oke. Nah tadi kan Abang sempat bilang tren konten ya Bang ya. Tren, ya. Ada ngaruhnya nggak sih Bang sama audiensnya? Betul. Kalau misalkan kita bicara tadi kontennya yang short, yang pendek gitu ya, yang ini kan ada hubungannya nih yang lagi rame juga tentang Gen Z Bang. Iya. Yang terbiasa dengan hal-hal yang singkat gitu ya. Bahkan konten yang reels yang cuma 15 detik aja itu di engagement Bang, tetap nontonnya di 5 detik awal tuh biasanya itu yang tinggi angkanya gitu ya. Ngaruh nggak tuh Bang? Sama audiens yang mungkin sekarang kebanyakan di perusahaan gitu karyawan-karyawannya udah Gen Z gitu ya. Iya. Betul sekali ya. Jadi kalau kita bicara audiensnya, karyawan-karyawan yang sekarang di 2020-an ini hampir didominasi oleh Gen Z ya. Gen Z. Jadi anak-anak muda yang terbiasa mengkonsumsi konten-konten itu sedikit-sedikit. Singkat-singkat. Kalau zaman dulu kita baca komik itu berlembar-lembar. Iya. Sekarang tuh zaman saya dulu 2010-an tuh ada istilah namanya webtoon. Webtoon ya. Sebelum populer di komik itu di Instagram ya. Iya. Tapi kalau kita di Line, bahkan dulu zaman Kaskus itu ada tuh komik-komik kecil gitu. Nah akhirnya populer nama istilahnya webtoon. Sampai namanya ada sejumlah platform yang bikin komik singkat gitu. Sampai kan komik strip gitu ya kalau di IG dan segala macam. Betul. Walaupun komik strip ada juga dari zaman dulu tuh di koran. Oh iya betul. Nah, itu sebenarnya awalnya karena memang terbiasanya mereka mengkonsumsi konten seperti itu. Jadi dari usia juga, dan juga pada akhirnya yang millennials, bahkan mungkin yang masih ada yang lebih tua lagi, senior lagi, itu tertular juga. Kebawa gitu Kebawa juga, mungkin karena mereka melihat anaknya seperti itu, mereka coba konsumsi juga, ternyata mereka juga menikmati gitu. Atau nggak sadar kebawa karena sekitarnya juga kayak gitu. Betul. Berarti kalau begitu, bisa nggak kalau kita sampaikan gitu ke teman-teman, ke para pembelajar, Bang, kalau nano learning ini sebagai, terlepas dari definisinya gitu ya Bang, sebagai sebuah solusi ketika sebuah organisasi ingin membangun budaya belajar gitu, karena karakteristik audiensnya rata-rata akrabnya sama sesuatu yang singkat gitu Bang. Nah muncul nano learning harusnya bisa menjadi solusi dong gitu. Iya betul. Mungkin saya coba juga berkaca sama kita sebagai pengembang konten materi pembelajaran juga. Kita juga sudah lihat sendiri nih di dashboard LMS para klien-klien nih, gimana engagement konten yang udah kita siapin, kita buatin, dan harganya nggak murah, itu kita bikin. Ya kita sih cuma dibayar aja ya, gitu. Tapi saat kita lihat dashboardnya, engagement seperti itu, sebenarnya agak-agak miris gitu. Betul. Walaupun kita nggak ada urusan lagi ya, betul. Tapi sebagai orang yang punya tanggung jawab moral gitu ya, ternyata materi yang terlalu luas, bahkan kita sendiri kan juga sudah meringkas ya sebagai pembuat konten gitu, mencoba meringkaskan ya. Klien ngasih materi PowerPoint, kita lihat ternyata masih 50 slide, masih 20 slide gitu. Yang kita ringkas jadi cuman 60 menit pembelajaran. Betul. Gitu. Nah ternyata sesuatu yang sudah kita ringkas pun juga masih nggak dikonsumsi juga. Kan sayang banget gitu. Jadi kalau saya pikir mungkin juga banyak faktor ya, orang antara itu mungkin nggak sempat belajar, mungkin juga ada faktor malesnya, atau juga mereka kurang tahu tujuannya buat apa. Gitu. Sama yang paling mungkin juga nggak ada ini Bang, nggak ada paksaan dalam tanda kutip dari stakeholder organisasinya atau perusahaannya. Dan juga kalau kita mau realistis, itu sebenarnya juga yang paling kuat saya lihat sih ya, yang paling kuat adalah budaya belajarnya masih belum kuat gitu.
Kenapa budaya belajar itu belum kuat? Biasanya karena kalau paling kuat itu adalah kalau ada namanya reinforcement gitu. Oke. Jadi harus ada ajakan yang kuat atau bahkan mungkin ada rewards-nya atau juga mungkin kalau perlu ada punishment-nya nih. Betul. Kalau nggak belajar, karena bagaimanapun juga salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja yang ujung-ujungnya juga pada perusahaan tuh meningkatkan sales, betul, meningkatkan produktivitas, ujungnya meningkatkan profit. Sebenarnya solusi paling di akarnya itu adalah pembelajaran gitu. Jadi kenapa kita harus coba mulai tertarik dengan nano learning ini? Karena ini demi budaya belajar yang lebih tinggi gitu. Dan juga kalau kita delivernya kecil-kecil, itu mereka jadi terbiasa. Jadi semakin kita lebih kecil, semakin nggak terasa tuh mereka belajar. Membelajarkan tanpa sadar bahwa mereka telah belajar gitu ya Bang. Mungkin sama kayak kalau di dunia kesehatan sama kayak ukuran jarum suntik gitu. Kalau kita pakai jarum suntik yang tebal, itu kan sakit tuh. Iya benar, nolak gitu ya. Tapi kalau kita pakai jarum suntik yang kecil, kalau untuk vaksin aja kan cukup pakai yang kecil gitu. Iya. Itu nggak sesakit kalau kita pakai jarum suntik yang buat ngambil darah gitu. Iya. Smooth lah mainnya gitu. Nah, oke. Seperti itu. Kembali ke nano learning sendiri Bang gitu. Jadi selain tadi sebuah solusi gitu ya untuk membangun budaya belajar, bahwa ini sebuah pendekatan baru yang rasanya sangat possible untuk dicoba gitu ya, untuk teman-teman apalagi yang di departemen training, di HR dan sebagainya. Nah, sebenarnya karakteristik utamanya apa sih Bang? Ciri-ciri yang bisa, ini nano learning tuh kayak gini loh gitu. Iya, karakteristiknya ya. Mungkin secara sederhana kalau yang bentuk umumnya, yang sempat saya mention di awal tadi, yaitu intinya sebenarnya di laser fokus ya, kita harus fokus. Cuman bagaimana kita bisa menyebut sebuah konten itu fokus? Sebenarnya ada beberapa hal. Mungkin kalau kita mau bikin poin-poinnya itu ada 5 poin nih. Pertama itu ada singkat. Ya. Kapan kita bisa disebut sebagai fokus? Dia harus singkat. Gitu. Oke. Jadi kayak konten-konten sosmed aja. Kalau bisa itu antara 1 menit sampai 3 menit. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara micro learning sebelumnya itu sebenarnya di angka itu juga. Tapi kalau nano learning, kalau mau eksperimen, kalau mau berani coba buatin aja video-video singkat yang cuma 30 detik. Kita deliver misalnya cuma gambar yang isinya kata mutiara aja itu sebenarnya udah nano learning. Nano learning. Karena belajar kan nggak cuma masalah faktor pengetahuan, tapi juga ada afeksinya gitu ya. Bagaimana mereka meningkatkan motivasi untuk lebih produktif gitu. Jadi harus singkat. Kedua itu fokus. Fokus itu dalam arti kata konten nano learning tuh harus fokus kepada hal yang spesifik. Jadi kalau kita bicara misalnya kita membicarakan masalah prosedur gitu ya, langkah-langkah gitu. Kita kalau mau menyampaikan sebuah langkah-langkah penggunaan sesuatu misalnya sebuah prosedur, cukup aja kita sebutin langkah-langkahnya aja. Jangan usah dijabarin lagi. Terlalu dalam lagi, jangan. Kalau emang untuk menunjukkan langkah-langkah. Nah, untuk konten langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, itu dipisah lagi. Jadi nano learning berikutnya, konten nano learning berikutnya. Jadi jangan langkah-langkah yang misalnya 5 langkah untuk melakukan sesuatu. Yang satu dijelasin. Langsung dijelasin dalam situ. Nah, jadi nggak nano learning dong gitu. Betul. Kalaupun nanti ada penjelasannya cukup kayak cuma 1 kalimat aja. Gitu. Kalau mungkin kalau penerapannya kalau di Instagram pakai karusel gitu. Iya. Dan karusel pun satu image pun cukup 1 kalimat gitu. Dengan ilustrasi yang mewakili. Tadi singkat, fokus. Yang ketiga? Lalu ada juga sebenarnya faktornya untuk kita bisa menyebut itu nano learning beragam. Beragam tuh apanya tuh berarti? Beragam nih dari segi formatnya. Bentuk kontennya. Betul. Kembali lagi kita ke tren Gen Z tadi. Gen Z kan ada yang terbiasa sama teks, gambar, suara, bahkan sekarang audio. Audio, benar. Audio. Teman-teman kita yang di kalangan Gen Z udah terbiasa dengan audio juga nih. Podcast tren juga. Iya. Dan kalau kita coba lihat platform podcast yang populer seperti Spotify, ternyata nggak semua podcast itu panjang. Ada yang pendek juga. Banyak yang podcast cuma 1 menit, 2 menit. Dan itu nggak masalah gitu. Jadi ini juga sambil membuka wawasan juga bahwa jangan lupa kita nggak cuman membuat konten itu melalui sosmed populer seperti YouTube dan Instagram aja gitu ya. Iya, banyak platform dan juga termasuk
konten itu nggak cuma gambar, foto atau video, tapi juga audio. Waktu itu Clubhouse ya Bang? Iya, Clubhouse juga sebenarnya dimanfaatin aja platform yang ada. Iya. Singkat, fokus, beragam. Dan yang keempat juga itu harus mudah diakses. Mudah diakses. Oke. Jadi kenapa kita kaitkan nano learning ini sama sosial media? Karena mudah diakses. Oh, salah satu implementasi nyatanya adalah platform yang menggunakan sosial media gitu, channelnya gitu Bang ya. Kalau di luar sana populernya penggunaannya sosial media. Oke. Mungkin kalau pernah juga ada istilah sosmedukasi. Sosmedukasi. Nah, sosmedukasi itu ada juga tuh beberapa teman kita yang mencetuskan itu gitu. Iya. Nah, itu juga ada hubungan sama nano learning. Oke. Mudah diakses kenapa? Karena itu penting. Kalau kita pakai LMS yang harus login, karena udah lama nggak belajar, tiba-tiba lupa passwordnya. Proses loginnya aja lebih lama daripada ngakses materinya. Daripada kita maksain deliver lewat LMS, nggak ada salahnya kita publish aja di sosial media. Cuman jangan lupa, mungkin mumpung kita masih ngebahas sosial media, ada faktor yang juga harus diperhatikan sama teman-teman nih. Faktor namanya mungkin dari segi keamanan. Maksudnya jangan sampai informasi yang terlalu konfidensial gitu juga keluar gitu. Ini berarti terkait desain learning-nya nih. Tim-tim HR atau tim training harus bisa memilah ini pas analisa kebutuhannya gitu ya Bang. Ini biasanya banyak jadi masalah dan blunder di kalangan pembuat konten dan dalam hal deliver materinya nih. Jadi harus hati-hati. Ngomongin SOP, di-share-nya di Reels gitu ya. Nanti semua orang bisa ngelihat gitu ya. Oke. Singkat, terfokus, beragam, mudah diakses. Mungkin juga yang bisa dikatakan yang kelima ya. Kelima ini karena dalam di faktor masalah membuatnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah faktor biasanya kita pakai elemen interaktif. Jadi kontennya ada interactivity di dalamnya. Betul. Kalau marketing tuh ada call to action atau ada yang dilakukan sama usernya gitu ya Bang. Sekali. Jadi kenapa kita coba tekankan untuk menggunakan elemen interaktif di nano learning? Itu adalah untuk meningkatkan engagement dia. Sama ada faktor mungkin ada hubungan sama gamifikasi nih. Semakin ada tindakan dalam sebuah proses belajar, orang semakin ingat gitu. Oh, ada yang ditekan, ada yang dipilih. Gimmick-gimmicknya gitu harus masuk juga karena tadi Gen Z tadi tuh butuh gimmick gitu. Apakah itu dalam bentuk kuis atau mini game gitu. Bisa pakai mungkin kalau platform gamification ya, seperti Kahoot dan yang lainnya itu banyak tuh sekarang beragam. Atau kalau pakai modul bisa pakai H5P. Betul. Mungkin Bang Angga banyak bikin trainingnya juga kemarin ya. Itu bisa dipakai untuk nano learning. Gitu. Jadi ada 5, kita sebutin ulang ya. Singkat, fokus, beragam, mudah diakses, sama interaktif. Nah, biar nano learning nanti masing-masing kita bahas di episode berikutnya gitu ya Bang. Kita lanjut dulu bahas secara umum dulu nih nano learningnya. Nah, tadi terkait Bang Kuku sempat mention gitu ya, daripada orang buka LMS gitu ya. Nano learning ini menjadi salah satu solusi untuk membangun budaya belajar. Kita terlepas dulu soal, perusahaan saya budaya belajar udah terbangun. Orang-orang semua udah aware sama akun LMS-nya. Itu beda cerita gitu ya Bang ya. Kalau memang mau improve pakai nano learning ya bagian di kontennya aja gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada teman-teman gitu yang mau coba nih implementasikan e-learning di perusahaannya. Sedangkan isu nih Bang, isu besar di perusahaan adalah kalau yang kita sempat bahas di video sebelumnya tentang e-learning, isu yang paling sering saya temuin, baik ketika saya sebagai konsultan ataupun sebagai tim internal korporasi gitu ya Bang ya. Isu reporting nih jadi masalah besar nih. Reportingnya adalah administrasi, trainingnya gitu ya. Sedangkan misalkan kita bicara pembelajaran dengan nano learning, misalkan pakai sosmedukasi tadi atau berbasis sosial media katakanlah gitu. Nah, ini kan agak sulit di tracking gitu ya Bang ya. Nah, solusinya gimana biar kita tetap bisa implementasi atau delivernya dengan konsep yang casual tadi. Saya bahasanya casual ya, nano learning yang casual ini. Tapi tetap secara prosedural, administrasi, training gitu, itu tetap bisa terakomodir gitu Bang. Iya. Sebenarnya juga semakin, mungkin ada kaitan dengan strategi juga ya. Kalau kita tangkap tuh dari proses pembelajaran digital, semakin liar kita berimprovisasi. Dalam proses pelatihan, belajar dan pelatihan, itu semakin menantang dalam hal untuk pengawasan dan juga
apa ya tracking tadi gitu. Administrasi gitu. Apakah ini kita udah deliver nih materinya, tapi gimana kita ngeceknya mereka itu udah belajar belum? Betul. Gitu. Nah itulah kenapa kita nggak bisa menggunakan nano learning ini sebagai pendekatan tunggal gitu. Kita harus benar-benar memandangnya sebagai suatu metode yang tetap menjadi sebuah bagian dari pendekatan pembelajaran digital yang alternatif solusi gitu. Betul. Ya Bang, bagian strategi atau metodenya gitu ya Bang ya. Dan biasanya penerapannya itu nanti dikaitkan sama evaluasi. Sebagai contoh nih kalau kita deliver materi lewat sosial media ya. Katakanlah Instagram gitu. Kita bisa di ujungnya itu atau misalnya kita taruh di story gitu ya, Google Instagram Story misalnya. Itu kita bisa taruh, kan sekarang kita bisa naruh tombol tuh. Link gitu. URL menuju ke sebuah halaman mungkin untuk evaluasi. Mungkin quiz atau enggak form untuk memastikan apakah Anda paham apa yang disampaikan. Gitu. Jadi dari form itu, dari quiz tersebut atau dari sistem evaluasi yang kita pakai, bisa kita larikan lagi ke LMS. Untuk tracking tadi misalkan. Betul, gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau menerapkan nano learning, nggak bisa terlalu diharapkan dalam hal tracking tadi ya. Karena kan ini kayak semacam komplement ya. Betul. Semacam tambahan gitu. Kalau makanan tuh sebenarnya cuma topping-toppingnya gitu. Betul. Cuma kan kalau makanan aja topping-topping nggak bikin menarik, orang nggak mau buka dalamnya tuh. Main course-nya. Betul. Kalau kita mau makan pastel aja, kalau itu nggak rapi bikin kue pastelnya, kita nggak tertarik untuk makan. Betul. Kalau saya sering pakai istilah gini Bang, learning is marketing harusnya. Betul. Jadi ada proses marketing juga di learning gitu. Jadi kalau saya lagi ngisi pelatihan tentang yang ngelola e-learning dan segala macam gitu, kita harus berpikir secara marketing gitu. Dan mungkin nano learning ini bagian dari marketing kita untuk membiasakan orang-orang itu akrab dengan sesuatu yang belajar gitu. Nah kalau kita bicara nano learning juga, ini mumpung tadi masalah sosial media ya. Jangan lupa juga kalau kita coba belajar lagi masalah istilahnya itu sekarang short form ya. Short form content. Bisa di TikTok yang pendek, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Itu diambil ilmunya dari para konten kreator. Pelajarin bagaimana konten kreator itu bikin konten tapi singkat tapi menarik gitu. Ada hook-nya bahasanya. Betul. Gitu ya. Nah, biasanya paling simpel itu bisa kita terapin adalah hook-nya tadi di awal. Contoh kalau kita bikin video singkat itu 1-5 detik pertama tuh harus menarik. Gitu. Kalau perlu ada orang kesandung, buka apa, ada orang kaget seperti apa, dipakai aja nggak apa-apa. Yang penting 1-5 detik pertama orang tuh tertarik mau nonton kayak gitu. Nah, kita tahan dulu nih Bang Kukuh soal nano learning ini karena kita akan bahas lebih detail di webinar yang akan dilaksanakan oleh Garis Edukasi pada tanggal, nanti lihat ada posternya di sini. Ya, jadi kita akan bahas detail di situ Bang, termasuk bagaimana bentuk-bentuk implementasinya mungkin. Nanti kita hadirkan seorang expertnya Garis yang memang sudah berpengalaman menerapkan. Ini kalau kita masih bicara soal Bang, ibaratnya konsepnya gitu ya. Nah, ini kalau Kak Anggi nanti dia akan tampilkan contoh-contoh dari implementasi nyatanya tuh yang sudah dilakukan di tempat beliau tentang nano learning ini, Bang. Gitu. Jadi teman-teman pembelajar dimanapun Anda berada gitu, jangan lupa join di acara webinar kita tentang nano learning. Proses pendaftaran gimana? Silakan lihat di deskripsi. Gitu dulu Bang Kukuh ya. Oke, mantap. Disimpan dulu, nanti kita bahas selanjutnya di webinar. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di Garis Edukasi. Make learning fun again. Fun again.